Kita akan melakukan sinematik dan selanjutnya presentasi. Gas. Giginya ompong menggerang rantau kutel mantan nyusap. Tuyul gundul kesana kesering ngambil kendul. Kedua wortel-latil tambah loyo. Kerangkong jalannya miring-miring gitu. Yang belum selesai menaku nong Cino. Pak Mloyo terguling ke pengawan Solo. Dengan irama alunan nong Cino. Pak Mloyo pulang jalannya keloyoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Nezal Mustari, bisa dipanggil Zulfan. Saya dari kelompok 8 BKPIA tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, kita membahas tentang prinsip terlebih dahulu. Prinsip itu adalah sebuah pedoman hidup yang dimiliki oleh setiap manusia. Semua manusia di bumi ini pasti memiliki prinsip, karena prinsip itu sangat dibutuhkan untuk mengetahui tujuan kita selanjutnya hidup itu untuk apa. Kalau kita nggak punya prinsip, berarti kita bukan manusia. Prinsip dasar manajemen. Prinsip dasar manajemen yaitu adalah suatu asas atau dasar yang merupakan pernyataan fundamental yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan suatu tugas tertentu untuk mencapai tujuannya. Manajemen kepemimpinan dan pendidikan Islam mengandung berbagai prinsip yang fleksibel sehingga dapat berjalan dengan baik. Banyak para ahli yang berpendapat mengenai prinsip dasar manajemen tersebut. Salah satunya yaitu Ramayulis dengan 8 prinsip dan Langgulung dengan 7 prinsip. Semua prinsip tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jesse Mutama dari kelompok 8 Prodi BKPI kelas A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Prinsip manajemen menurut tokoh Ramayulis ada 8, yaitu ikhlas. Ikhlas berarti kita merelakan sesuatu dan atas apa yang kita kerjakan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan tanpa pamrih. Terus yang kedua itu adalah jujur. Jujur yaitu kesesuaian antara ucapan kita dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Terus sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Jadi apa yang kita lakukan dengan jujur itu juga akan kembali kepada kita. Yang ketiga itu adalah amanah. Amanah berarti yaitu menjaga dengan ketat semua prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola di tempat usaha atau tempat kerja. Terus yang keempat adalah adil. Adil berarti memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Adil dapat berarti tidak berat sebelah serta berarti sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.
Terus yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini juga berkaitan dengan amanah dan juga jujur, yaitu melakukan sesuatu tugas dan juga kewajiban dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatan diri kita sendiri. Yang keenam yaitu dinamis. Dalam dunia pekerjaan, kita harus penuh tenaga dan semangat sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan di lingkungan kerja kita. Terus selanjutnya yang ketujuh adalah praktis. Praktis itu adalah sama halnya dengan simple. Jadi prinsip dasar manajemen dan pendidikan Islam itu harus simple dan praktis agar dapat dipahami dan mudah dipahami juga. Terus yang terakhir adalah fleksibel. Fleksibel itu adalah mudah dan cepat menyesuaikan diri. Jadi dalam prinsip dasar manajemen kita harus cepat dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita, terutama di lingkungan manajemen pendidikan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Menurut tokoh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiansah, kelas BKBIA. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Banyak pakar pendidikan Islam yang berbeda pendapat. Di antaranya menurut Langgulung, prinsip dasar manajemen kepemimpinan pendidikan Islam ada 7, yaitu 1. Iman, 2. Akhlak, 3. Keadilan, 4. Persamaan, 5. Musyawarah, 6. Pembagian tugas dan kuasa, 7. Pergaulan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip menurut Langgulung, yaitu iman. Iman adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Sikap adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Dari beberapa materi yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi dapat disimpulkan bahwa prinsip manajemen pendidikan ini hanya diambil 5 saja, yaitu yang pertama adalah ikhlas, jujur, adil, dan amanah. Yang pertama di sini ada ikhlas. Ikhlas itu ketika kita disuruh mengajar di suatu instansi, kita tuh harus ikhlas meskipun apa yang kita ajarkan tidak sebanding dengan upah yang kita dapat. Yang kedua ini ada jujur. Dalam mengelola suatu instansi atau sekolah, kita ini harus jujur. Dalam artian tidak boleh korupsi gitu. Yang ketiga yaitu adil. Dalam suatu instansi pendidikan Islam, pemimpinnya itu harus dituntut untuk adil dan transparan agar tidak timbulnya omongan-omongan yang tidak diperlukan. Yang terakhir di sini ada amanah, yaitu bahwa semua jabatan dari yang teratas sampai yang terendah itu harus dipertanggungjawabkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.